Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari sekalian, para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan konsep manusia menurut psikologi dan Al-Quran. Saat ini kita akan mengkaji atau memahami konsep citra diri dai. Dai atau daiyah merupakan satu aktivitas mengajak orang lain yang dari tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik, bahkan dari yang sudah lebih baik menjadi lebih sempurna. Citra dai ini tentu akan beraplikasi pada feedback, bagaimana orang bisa memahami apa yang kita sampaikan, kemudian mereka bisa menerima, dan akhirnya proses dakwah ini tersampai dengan efektif. Dalam kajian psikologi dakwah ini, ternyata citra dai itu sangat penting. Kenapa? Karena citra seorang dai atau identitas dai atau respon mad'u terhadap dai itu sangat menentukan bagaimana proses penyampaian pesan itu berjalan dengan efektif. Nah, citra dai ini paling tidak ada beberapa yang bisa kita pahami. Yang pertama, bagaimana dai itu menilai dirinya sendiri. Sebelum dia dinilai orang lain, dia menilai dirinya sendiri bahwa dirinya adalah orang yang ideal untuk menjadi contoh. Yang kedua, setelah menilai baik pada dirinya, dia juga mencoba mendengarkan aspirasi atau tanggapan dari orang lain, bagaimana respon orang terhadap kepribadian dia. Kemudian berikutnya, tidak cukup di situ, bagaimana menjadi dai ideal. Saudara dan saudari mahasiswa yang berbahagia, ketika kita bicara tentang dai ideal, konsep dai ideal atau orang yang mengajak atau penyuluh agama ideal, tentu konsepnya tidak lari dari Rasulullah. Misalnya Rasulullah itu sehat jasmaninya. Kita lihat bagaimana Rasulullah punya postur tubuh yang bersih, kemudian citra yang dia bangun adalah orang yang dari fisik dulu, dari biologis. Muhammad sebagai makhluk biologis yang sempurna, memiliki badan yang tidak kurus dan tidak gemuk, artinya ini sangat sesuai dengan konsep kemanusiaan. Kemudian memiliki wajah yang tampan misalnya, yang tentu ini memiliki kebersihan yang luar biasa, termasuk juga kepedulian kepada sesama. Ini karakter-karakter dasar dari Rasulullah, ini tentu menjadi ciri khas ideal. Misalnya Muhammad itu tidak akan pernah menjawab panggilan sebelum dia mengarahkan wajahnya dan seluruh badannya kepada orang yang memanggil. Muhammad ketika bertemu dengan orang penuh dengan ramah tamah, penuh dengan senyuman. Kemudian ketika bertemu dia langsung berjabat tangan, dan dia tidak akan melepaskan jabatan tangan itu sebelum orang itu melepaskan. Saya kira ini karakter-karakter dasar dari aspek biologis dan juga berhubungan dengan aspek psikologis. Yang kedua, Muhammad kita lihat dari aspek kejiwaan atau rohani. Muhammad memiliki kesempurnaan dari aspek rohani. Maka dai ideal secara fisik dia tentu harus optimal. Kemudian yang kedua juga harus memiliki jiwa yang sehat, rohani yang sehat. Kalau memiliki jiwa dan rohani yang sehat, sehingga apa yang dia sampaikan itu betul-betul murni melahirkan ketulusan, melahirkan kewibawaan, melahirkan kejujuran. Nah, konsep-konsep dasar seperti ini misalnya dalam konsep emosional, Rasulullah itu memiliki ada sifat yang disebut dengan sidik, amanah, fatona, tabligh. Dan ini adalah citra dai sosok Muhammad. Ketika orang melihat Muhammad dari segi nama saja, Muhammad itu adalah orang yang terpuji secara sempurna.
dari segi nama. Jadi ketika kita nyebut Muhammad, itu ini kesan bagi orang Arab itu adalah orang yang memiliki kepribadian terpuji berkali-kali secara sempurna. Nah, dengan demikian citra yang harus kita bangun dalam konsep psikologi dakwah ini, bagaimana kita bisa membangun citra diri. Selain itu ada tablighnya, bagaimana kita menyampaikan kepada pihak lain, kepada mad'u, itu bisa diterima secara baik dan dipahami secara baik, sehingga apa yang kita sampaikan itu mampu menginternalisasi dan mampu mengubah cara pandang, cara pikir, dan cara bersikap, bahkan berperilaku kepada orang lain. Ini sangat penting. Saudara dan saudari sekalian yang saya banggakan, terkait dengan citra da'i ini, yang seperti yang kita sampaikan tadi, selain jasmaninya baik, rohaninya baik, memiliki sosial yang tinggi, itu yang dikembangkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bersahabat, banyak sekali sahabat Rasulullah, itu karena citra Rasul itu memang sudah baik, sehingga memiliki kepedulian sosial. Kepada saudara dan saudari mahasiswa dimanapun Anda berada, ternyata yang harus kita lakukan adalah memiliki kepedulian sosial. Misalnya saat ini masa COVID, apa peran Anda yang sudah Anda lakukan? Misalnya saya ditanya oleh mahasiswa, Pak, peran kami apa sebagai da'i dan da'iyah, anak KPI misalnya, dalam rangka mengambil peran masa pandemi. Minimal kalian punya HP, kalian punya Instagram, kalian punya Facebook, kalian punya media sosial lain. Inilah kesempatan Anda untuk menolak hoax misalnya, menolak radikalisme, menolak berita-berita bohong. Semuanya Anda bisa berperan di situ. Bahkan mungkin Anda bisa membuat YouTube sendiri dan bisa Anda lakukan. Tidak melulu mengajak itu dalam konteks berceramah dan begitu seterusnya. Dakwah dalam konteks ini luas sekali. Mengajak kepada kebaikan itu bukan berarti ceramah, menonton dan begitu seterusnya. Citra da'i ini Anda berjalan saja, menggunakan busana muslim yang rapi, tutur kata akhlak yang baik. Ini bagian daripada citra da'i. Saudara dan saudari sekalian, nah ini saya kira pengantar untuk memahami citra da'i ini berdasarkan teori-teori, nanti akan kita kembangkan berdasarkan teori-teori Al-Quran dan teori-teori psikologi. Tentu yang harus kita kembangkan ke depan adalah bagaimana kita bisa melihat diri kita ini harus membiasakan diri menjadi orang yang dikritik. Karena citra da'i secara maksimal, kita tidak akan pernah secara maksimal memahami diri kita tanpa kemampuan orang lain atau diberikan ruang orang lain untuk menilai diri kita, supaya kita ini lebih progresif, lebih mengupdate diri, agar kehidupan di masa mendatang, hari esok itu lebih baik daripada hari saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pada mata kuliah psikologi dakwah ini dengan tema citra diri seorang da'i. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.